kembali di channel Alin Syirah TV. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembelajaran untuk membaca atau praktek langsung membaca kitab. Dan kita punya kalimat sekarang Muhammad, Rijal, Amin, kemudian Fi, dan At-Tijarah. Nah, kita akan coba lihat harokat terakhir pada kata Muhammad, pada kata Rijal, pada kata Amin, pada kata Fi, dan pada kata At-Tijarah. Baik, kita lihat yang pertama untuk kata Muhammad. Ini merupakan kata yang berada di awal, jadi permulaan, dan ini merupakan isim, sehingga kata Muhammad kita berikan harokat dhammahtain. Nah, alasannya atau kedudukannya sebetulnya Muhammad ini isim di awal itu kita sebut dengan nama mubtadaun. Nah, jadi setiap kata yang berkategori isim atau setiap isim yang berada di awal kalimat itu selalu mubtadaun. Nah, keadaannya mubtada itu marfu dan tandanya di sini adalah ad-dhammah, dhammah pada huruf dal. Nah, jadi kenapa kata Muhammadun diberikan harokat dhammah? Karena berkedudukan sebagai isim yang di awal kalimat atau isim yang berada di awal yang kita sebut dengan mubtadaun. Alasannya karena ismul mufrad, karena atau Muhammad di sini tunggal, isim yang bermakna tunggal, atau bisa juga sebagai ismul alam. Kemudian kata rijal, nah ada mubtada, ada pasti khobar. Nah, khobarnya adalah kata rijalun. Nah, jadi kata rijalun diberikan harokat dhammah, ini alasannya karena berkedudukan sebagai khobar mubtada. Jadi penjelas dari kata Muhammad. Muhammad rijalun. Muhammad seorang laki-laki. Kemudian kata rijalun di sini keadaannya dia marfu'un dan tanda rofaknya itu dengan ad-dhammah. Dhammah pada huruf lam yang diberikan warna merah. Muhammadun rijalun. Kemudian karena rijal di sini itu ismul mufrad dan dia punya kedudukan lain. Kedudukan lainnya adalah sebagai man'ut yang disifati. Nah, sehingga kata amin ini merupakan sifat dari kata rijal. Nah, setiap sifat atau kita sebut dengan na'at itu selalu mengikuti man'utnya. Kalau dia man'utnya dhammah, maka sifatnya pun harus dengan dhammah. Sehingga kata amin kita berikan harokat dhammah juga. Jadi Muhammadun rijalun aminun. Jadi alasan kenapa huruf nun pada lafaz aminun diberikan harokat dhammah karena dia sifat dari kata rijalun. Kita sebut dengan na'at. Nah, ini keadaannya marfu dan alamat atau tanda marfu'nya atau tanda rofaknya itu dengan ad-dhammah. Kemudian dia sebagai ismul mufrad. Selanjutnya ada fi ini harfu jar dan harfu jar pasti mabniun. Nah, setiap kata yang terletak setelah harfu jar itu pasti merupakan isim dan namanya isim majrur. Nah, setiap isim majrur itu memiliki tanda atau alamat bisa dengan kasroh. Nah, umumnya dengan kasroh walaupun ada dengan yang lain. Nah, kata at-tijarah di sini kita majrurnya dengan kasroh. Jadi kita baca fit tijarati. Nah, ini isim majrur dengan kasroh. Alasannya karena dia termasuk ismul mufrad. Jadi Muhammadun rijalun aminun fit tijarah. Nah, kata Muhammad kita berikan dhammah karena mubtadaun, rijalun kita berikan dhammah karena khabar mubtada dan dia kedudukannya sebagai man'ut juga. Aminun kita berikan dhammah pada huruf nunnya karena dia na'at dari kata rijal. Fi itu harfu jar, dia mabni. At-tijarah kita berikan harokat kasroh di akhir kata yaitu pada huruf ta marbutah karena diawali oleh harfu jar. Nah, bagaimana kalau misalkan lafaz Muhammadun rijalun aminun fit tijarah kita letakkan kata kana di awalnya. Jadi kita baca kana Muhammadun rijalun aminun fit tijarah. Nah, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, sebelum yang terjadi, kana itu punya fungsi. Fungsinya ada dua. Fungsi kana adalah, nah ini dia, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi merofakan isim dan menasabkan khabar. Nah, kita lihat. Ada kata Muhammad, rijal, dan amin. Nah, berarti tiga kata ini dan termasuk juga dengan fit tijarah ini akan masuk
akan dipengaruhi oleh lafaz kana. Nah, kita lihat kana Muhammad. Lafaz Muhammad tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka lafaz Muhammad di sini berkedudukan sebagai isim kana. Jadi bukan sebagai mubtada lagi karena dia dipengaruhi oleh kana. I'rabnya berarti Muhammadun isim kana. Nah, isim kana itu tarfa'ul isma. Jadi dia pasti rofa. Jadi kata Muhammad ini hanya mempengaruhi kedudukannya saja. Tapi harokat terakhirnya dia masih dengan dhammah karena dia keadaannya rofa. Marfu'un dengan ad-dhammah. Nah, li'annahunya boleh ismul mufrad atau alasannya karena masih isim mufrad atau isim alam. Nah, kemudian karena ini fungsi yang kedua adalah tansibul khobar, menasabkan khobar. Nah, khobarnya itu ada pada kata rijalun. Nah, sehingga kata rijalun ini akan berubah menjadi nasab. Salah satu tanda nasab yang sering atau yang umum itu adalah dengan fathah atau fathatain. Sehingga rijalun ini berubah menjadi rijalan ketika lafaz Muhammadun rijal diawali oleh kana. Kana Muhammadun rijalan. Jadi berubah, bukan rijalun lagi. Dia berubah menjadi rijalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berpengaruh kepada kedudukannya. Kedudukan rijalun ketika Muhammadun rijalun itu sebagai khobar mubtada. Tetapi ketika ada tambahan kana Muhammadun rijalan, maka kata rijal di sini menjadi kedudukannya sebagai khobar kana, bukan khobar mubtada. Jadi rijalan khobar kana berarti dia mansubun. Karena kan tansibul khobar mansubun dan alamat mansubnya adalah dengan al-fathata pada huruf lam. Li'annahunya ismul mufrad atau alasannya karena dia termasuk isim mufrad. Oke, selanjutnya kata rijalan ini tadi awalnya Muhammadun rijalun itu man'ut yang disifati dan sifatnya adalah aminun dan setiap sifat itu mengikuti man'utnya. Jadi ini akan mempengaruhi lafaz amin sehingga lafaz amin itu akan berubah menjadi aminan. Kenapa demikian? Karena lafaz aminan ini sifat dari kata rijal. Sedangkan kata rijal ketika ada kana dia berubah menjadi rijalan. Maka lafaz aminun pun akan berubah menjadi aminan. Jadi kana Muhammadun rijalan aminan. Karena dia kedudukan sebagai na'at dan keadaannya mansub sehingga alamat mansubnya adalah al-fathah. Jadi lafaz Muhammadun rijalun aminun fit tijarah akan berubah ketika ada tambahan kana di awal menjadi kana Muhammadun rijalan aminan fit tijarah. Untuk fit tijarah dia tidak mengalami pergeseran kedudukan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.